10 hari berlalu dengan cepat. Selama itu Rafizky tak pernah berkata kasar kepada Arumi. Dia benar-benar memperlakukannya dengan sangat baik, walau masih ada jarak yang membentang di antara mereka yang tak ingin diruntuhkan. Tapi Rafizky selalu siaga jika Arumi membutuhkan sesuatu. Setelah pulang dari kantor, ia tak langsung ke rumah dan melajukan mobil menuju kediaman Askar. Keputusan yang diambil ketika marah tak akan baik pada akhirnya, dan Rafizky menyadari akan hal itu. Dengan menurunkan ego, dia berniat untuk meminta maaf kepada Askar, dan memperbaiki persahabatan mereka seperti semula. Setibanya di sana, ia menatap sejenak rumah yang tak kalah megah dari rumahnya. Pintu terbuka. Gitu Rafizky berulang kali memencet bel. "Permisi, Pak, ada yang bisa saya bantu?" Tanya pembantu yang bekerja di rumah tersebut. "Apa Askar ada di rumah?" "Ada, Pak. Sebentar saya panggilkan dulu," jawabnya segera berlalu dengan sopan. Askar sedang asyik di depan layar laptop, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan di kantor malah dibawa pulang. Menyibukkan diri dengan urusan pekerjaan, membuatnya mampu melupakan sedikit permasalahan yang sempat menjadi beban pikiran. Kakak yakin tidak mau mengejar cinta Faisal lagi. Di dalam ruang kerjanya, ada Altan yang setia menemani. Dia memang sudah bercerita semua masalahnya pada adiknya. Dan sampai saat ini masih saja gencar meracuni pikirannya dengan berbagai asumsi. "Sudahlah, kakak tidak mau bahas itu lagi. Menurutku," Altan mendekati Askar, "kalau memang Faisa adalah jodoh kakak, seperti apapun masalahnya pasti kalian akan bersatu. Tapi kalau tidak jodoh mau dipaksakan bagaimanapun tidak akan mempan. Semoga saja nanti ada perempuan yang sangat tulus mencintai kakak." Askar berdeham dengan mata yang fokus pada berkas-berkas di meja tersebut. Kakak koktit." Perkataan Altan terpotong karena bunyi ketukan di luar ruangan. "Masuk," titahnya. "Maaf, di luar ada seseorang yang ingin bertemu dengan Tuan Askar." Setelah mengatakan itu dia segera pergi gitu Altan menyuruhnya. Dengan malas Askar beranjak dari duduk dan keluar. Sedang Altan membuntuti kakaknya dari kejauhan, penasaran dengan tamu tersebut. Pintu utama yang terbuka lebar, memudahkan Askar untuk melihat tamu yang sedang berdiri di tengah-tengah pintu. Altan yang mengintip dari sudut ruangan terperanjat, "Itu, kan Kak Rafizky," gumamnya. Setelah berada di jarak yang lumayan dekat, mereka berdua sama-sama saling menatap dan terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu. Rafizky dengan niat awalnya datang ke sini, segera menyodorkan tangan dan mengucapkan kata, "Maaf. Aku tahu, aku salah, tak seharusnya memutuskan persahabatan kita gitu saja. Waktu itu aku sedang emosi jadi tidak memikirkan lagi. Maafkan aku," jelasnya. Askar menghembuskan nafas, "Kamu percaya, kan sama aku? Walau diriku mencintai Faisa tapi sedikit pun tak pernah berniat ingin merebutnya darimu." "Iya, aku percaya. Maafkan aku." "Oke, kamu aku maafkan," ucap Askar menyambut tangan Rafizky. Mereka berdua kemudian duduk di teras, hubungan yang sempat renggang tidak bisa cepat dipulihkan. Jika biasanya akan banyak pembahasan yang mereka bicarakan, sekarang memulai topik pembicaraan saja terasa sungkan. "Aku dan Faisa sudah memutuskan untuk mengakhiri kisah kami di masa lalu. Dan sekarang, tidak masalah kalau kamu mau mendapatkan cinta Faisa. Aku rela jika kamulah yang akan menjadi suaminya. Setidaknya orang yang aku cinta jatuh pada pelukan orang yang sangat aku percaya." "Serius?" tanya Askar. Ia tak menyangka jalannya untuk mendapatkan Faisa akan semakin mudah. Rafizky mengangguk, "Aku akan mendukungmu bersama Faisa." Askar yang kelewat senang, segera memeluk sahabatnya yang juga ikut berdiri menerima pelukannya. Pemandangan itu terlihat oleh Altan. Ia menyunggingkan senyum, akhirnya sang kakak memiliki kesempatan. Gina yang tak sengaja lewat di ruang tamu, melihat aneh putra bungsunya yang tersenyum-senyum sendiri. Ia memperhatikan arah pandangan Altan, dan di situ terlihat anak sulungnya memeluk seorang laki-laki yang sudah ia kenal. "Bukankah itu Rafizky? Kakakmu kenapa lagi kasmaran?" jawab Altan tanpa sadar. Sedetik kemudian matanya membelalak melihat sang mama sudah berdiri di sampingnya. "Masa iya, kakakmu kasmaran sama laki-laki?" Altan memilih pergi secara diam-diam, ketika Gina masih terlihat fokus memperhatikan Askar dan Rafizky. Hal itu ia lakukan untuk menghindari pertanyaan yang berbondong dari mamanya yang memiliki kekepoan tinggi. "Ah, yang benar kamu Altan.
Gina menoleh ke samping dan tak mendapati Altan lagi. Kebiasaan itu anak orang tua lagi ngomong malah pergi, omelnya seorang diri. Bersamaan dengan ucapan tersebut, tuan besar yang menjadi kepala keluarga di rumah itu, baru saja turun ke bawah. Ia heran melihat wajah istrinya yang terlihat kesal. Kenapa sih? Astagfirullah, papa ngagetin mama aja deh. Gina mengelus dadanya. Habisnya mama kelihatan kesal gitu, kenapa? Tanyanya lagi. Itu si Altan, tapi lupain aja. Ada yang lebih penting. Lihat, tunjuk Gina pada salah satu anaknya yang tersenyum bahagia. Asker kenapa bahagia banget ya? Mendengar pertanyaan itu, Aidin segera memasang muka malas. Sudahlah, Ma. Urusan anak muda jangan terlalu ikut campur, jelasnya. Dia paling anti mengurus masalah untuk mencari tahu. Apa yang menyebabkan Asker bahagia? Lebih baik dia berbisnis daripada penasaran kayak istrinya. Aku pamit ya, ujar Rafizky. Kemudian berbisik di telinga Asker. Jangan lupa, secepatnya halalin. Mendengar itu, Asker bersemu merah. Tapi Faisa bakalan nerima, gak? Rafizky menepuk pelan bahu Asker. Dicoba saja dulu, siapa tahu Faisa mau membuka hati untukmu. Setelah mengatakan itu Rafizky segera keluar dari pekarangan rumah Asker. Di dalam mobil ia menghembus nafas yang terasa sesak. Sakit, tapi hal itu mampu membuat hatinya tenang, damai, tentram dan beban berat seakan terangkat. Menerima kenyataan yang tak sesuai ekspektasi memang sulit, tapi itu bisa membuatku lebih baik, ucapnya sambil melajukan mobil. Tiba-tiba Rafizky jadi teringat Arumi. Sepertinya memang sudah saatnya melupakan masa lalu dan membiarkannya mengalir gitu saja. Aku akan berusaha memulai hidup yang baru bersama denganmu. Jika dulu aku ingin mencintaimu karena mama, lalu selanjutnya Faisa, maka hari ini aku ingin mencintaimu karena keinginanku sendiri. Aku sadar bahwa cinta tanpa ketulusan hati tidak akan membuahkan hasil, dan itu sudah terbukti dari caraku yang gagal memenuhi amanah mama. Dan sekarang aku tidak mau gagal untuk kedua kali dalam mencintaimu, batinnya. Terus melaju membelah jalanan. Di dalam kamar, Arumi mondar-mandir tidak jelas, sesekali melihat ponsel yang selalu dipegangnya. Ia ingin sesuatu tapi ragu untuk mengucapkannya. Tapi dia ingin sekali. Arumi tak tahan dan akhirnya memutuskan untuk menelepon Rafizky. Matanya memejam, kala suara berat di seberang sana menyahut. Arumi menggigit bibir bawah gitu. Rafizky bertanya. Aku pengen sesuatu. Katakanlah, kamu mau apa? Aku pengen buah rambutan. Mendadak Rafizky yang ada dalam mobil segera merem mobil Ma secara mendadak. Terkejut dengan permintaan aneh Arumi. Sebenarnya tak masalah kalau dia pengen buah rambutan. Masalahnya sekarang bukan musim rambutan. Jadi mana ada orang yang jual? Gak bisa ya. Maaf sudah merepotkan. Ya sudah gak apa-apa, ujar Arumi dengan suara yang melemah. Terdengar helaan nafas di seberang sana. Aku akan suruh orang buat cari buah rambutan sampai ketemu. Ini kan juga sudah mendekati musim rambutan. Siapa tahu ada yang pohon rambutannya berbuah cepat. 1 atau 2 biji gak masalah, kan? Senyum terukir di wajah Arumi. Iya, Mas. Yang penting ada, ucapnya senang. Sampai sambungan telepon terputus, Arumi terus saja tersenyum. Kini, ia bisa duduk di kasur dengan tenang. Sejauh mengenal Rafizky, Arumi tahu bahwa lelaki itu sebenarnya sangatlah baik dan penyayang, hanya saja ia kesulitan menerima keadaan, sampai membuatnya kehilangan kendali dalam diri, dan tak bisa mengontrol emosi. Bersambung.